Kemarin tuh malah dia ditahan 2 jam lebih guys. Alasannya ya cuma salah satu petugas imigrasinya tuh bilang ke dia gini guys, kita tuh warga jiran, nggak suka sering-sering kesini. Jadi mereka itu nggak terima gitu loh kalau kita sering-sering ke KL gitu loh. Sampai katanya mau di blacklist kalau sering-sering kesini. Teroris. Sampai paspornya dia cacat loh guys, cuman gara-gara keseringan ke KL. Ketahan di imigrasi Kuala Lumpur, hampir dibalikin ke Indo. Demi integritasnya itu tidak boleh masuk. Kamu siapa dan kerjamu apapun tidak boleh masuk cuy. Seriously itu. Ini review terjujur saya, imigrasi terjutek yang pernah saya datangi di seluruh negara, itu di Indonesia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, diberkati hidupnya, dan bahagia dunia akhirat guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berbicara mengenai traveling guys ya, pasti itu akan ada suka dan duka, yaitu suka dan dukanya guys ya. Dimana waktu melalui immigration, waktu transportasi, waktu booking hotel, waktu perjalanan, itu adalah pengalaman yang sangat berarti banget untuk traveling gitu loh guys ya. Dan ini kita akan tengok salah satu video ini guys ya, yang dimana itu immigration ya. Biasanya di setiap negara itu pasti immigrationnya begitu ketat ya, sebab itu adalah pintu masuk utama gitu ya untuk orang asing masuk ke negara tersebut. Jadi melalui immigration. Dan ya of course pasti immigration ini sangat tegas dan sangat garang pastinya guys ya. So di sini ada pengalaman ya orang-orang yang melancong ke Malaysia ataupun ke Indonesia guys. Jadi seperti apa reaksi mereka setelah menghadapi immigration ini. Sebab ini biasanya aku sendiri pun berdebar guys ya. Sebab aku banyak sekali melalui immigration nih guys ya. Jadi sangat berdebar sekali bila kita nak masuk immigration nih guys. Seriously. Jadi seperti apa videonya ya. Untuk kalian yang baru sampai di channel ini, tiada salahnya dong tekan butang subscribe yang belum, dan jangan lupa tinggalkan komen juga guys ya. So ya guys, mari sama-sama kita saksikan ya pengalaman orang ya. Setiap orang pasti berbeda-beda ya guys ya. Jadi pengalaman mereka melalui immigration itu seperti apa, mari kita saksikan guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim and play. Imigrasi Indonesia itu judes. Immigration Indonesia judes. Judes ini artinya galak guys, galak, garang gitu ya. Kayak tak nak senyum lah apalah guys ya. Jadi kita dengarkan lagi. Bener, setuju banget anjrit. Aku jadi inget pengalaman aku ya, jadi emosi kembali ya. Jadi minggu lalu itu aku abis dari Bangkok, nyampe Indo. Ini orang Indonesia itu masuk ke imigrasi yang otomatis gitu kan. Nah ketika lagi antri, terus udah giliran aku masuk. Pas aku masuk aku nge-scan biasa. Nah nge-scan biasa itu kalau misalnya berhasil itu langsung lanjut lagi, udah beres. Kalau misalnya nggak berhasil, dia itu ada tulisan kembali ke petugas. Sedangkan keluar di layar itu ya, yang di layar itu tulisannya adalah loading. Nah, aku sabar aja ya menunggu kayak loading, anjir, tapi loading terus lama banget. Udah mana nggak ada petugas, akhirnya ditolongin ya sama suami aku. Dipanggilin tuh si petugas. Nah, si petugasnya ngomong apa coba kau gini? Ya diem aja di situ, lagian berdirinya juga salah. Ih, anjir, bukannya nolongin. Ya Allah, guys, aku tuh udah bener-bener berdiri ya, yang ada di tempat yang bener kakinya, ya? Udah di situ, bener-bener di situ. Dia bilang masih salah. Sungguh tidak ada solusi. Begitu, aku diam aja ya. Aku masih bersabar di situ, masih menunggu. Akhirnya ada petugas yang baik hati menolong aku sampai aku keluar. Kan anjir ya, masa aku mau diem di situ selamanya? Goblok banget emang, tolol. Pegawai imigrasi Indonesia. Oke guys, ini padahal pengalaman orang Indonesia sendiri yang pulang daripada Thailand ya, pulang daripada Thailand untuk masuk di Indonesia pasti melalui immigration gitu guys ya. So gimana ya? Sebab setiap orang itu pasti mempunyai karakter tersendiri gitu loh guys ya. Tak kira lah kita sebagai orang awam ataupun petugas. Dan biasanya kalau setiap petugas ini pasti akan di briefing ataupun di training dulu. Sekolahnya juga harus ketegasannya itu harus diutamakan gitu ya, berintegritas gitu guys. Tapi ini menurut mbaknya itu tidak ada solusi gitu loh. Jadi dia itu agak kecewa lah dengan pelayanan yang ada di Indonesia guys ya. Jadi lanjut, kita next, kita tengok ada videonya lagi guys. Salah satu tahapan pemeriksaan keamanan, bukan pelayanan biasa yang bisa hahaha. First of all, nggak ada yang mau ngajak hahihi pak. Nggak ada yang mau ngajak ketawa. Saya yakin semuanya yang lewat imigrasi nggak ada yang mau ngajak ketawa pak. Yang kami mau sebagai penumpang itu cuma senyum pak.
Nah ini setuju aku ini. Senyum Pak. Setuju. Yang ada nih Pak, saya ngelihat VT Bapak, saya hahaha sendiri Pak. Saya hahaha sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat nih ya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya sudah traveling ke beberapa negara. Nah ini Dan jujur, ini jujur banget ini review terjujur saya. Imigrasi terjutek yang pernah saya datangi di seluruh negara itu di Indonesia. Terjutek guys, terjutek ini muka judes, muka apa guys ya, tidak ada senyumnya gitu ya, muka sinis gitu guys ya. Jadi beliau ini pengalaman loh cuy, sebab pernah travel di beberapa negara guys, jadi dia merasai gitu ya berjumpa immigration seperti apa. Tapi ternyata yang paling judes di Indonesia cuy. Aduh parah ya, padahal dengan orang Indonesia sendiri loh ya, kenapa harus judes ya. Harapannya senyum lah ya, senyum smile gitu ya. Oke, lanjut. Kaget kan Pak? Sama, saya juga kaget. Saya kaget. Kenapa saya bilang kaget? Karena saya terbiasa di Indonesia. Setiap saya lewat imigrasi di negara-negara lain, ini jantung deg-degan nih Pak. Wah bener. Bapak tahu apa yang terjadi di imigrasi negara lain? Senyum. Bahkan Bapak tahu setelah ngelewatin imigrasi mereka bilang happy holiday. Nah itu setuju, bagus. Tambah nih Pak, kolom komentar Bapak nih nggak ada nih Pak. Kayaknya sepanjang saya ngelihat nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju sama klarifikasi konten itu tuh nggak ada. Jadi menurut saya nih Pak, daripada dibuat konten klarifikasi atau penjelasan nih Pak, ya menurut saya mending evaluasi aja. Setuju. Mending diterima kritik dan sarannya. Terus dievaluasi deh bareng-bareng ya. Saya mau cerita satu hal yang paling tidak mengenakan atau bahkan membekas di hati saya in a bad way. Paspor saya pernah tidak secara langsung dilempar, tapi begini nih, ini saya kasih contoh ya. Ini contoh ya Pak. Ini saya petugas imigrasi nih Pak. Oke. Krek. Muka jutek ya. Oh. Ini etik ini ya. Pak, saya mewakili netizen Indonesia ya Pak. Kita berharap ke depannya imigrasi di Indonesia itu setidaknya Pak bisa senyum lah Pak. Itu paling minimal banget. Kita nggak perlu ketawa hahaha yang kayak dibilang tadi yang di fitting kan. Jadi semoga ke depannya kita kalau melewati imigrasi Indonesia nggak kayak senam jantung gitu Pak. Senam jantung. Ya, Pak. Oke, benar juga guys ya untuk pengalaman abang ini, sebab beliau sudah traveling banyak negara juga guys ya, dan ternyata yang paling jutek itu di Indonesia cuy. Menurut dia ya, bahkan minimal itu senyum lah ya, istilahnya senyum. Ya memang kita harus tegas ya, sebab immigration ini kan mempunyai integritas yang cukup tinggi gitu loh guys ya. Jadi harus tegas, memang itu adalah pintu utama untuk masuk ya para warga asing kan melalui immigration ini, bener harus tegas. Tapi setelah ditanya ya, pertama kan halo, selamat pagi gitu kan ya, terus ditanya tujuannya apa semuanya, setelah itu ya udah happy holiday kayak tadi, itu adalah salah satu apresiasi kita pun rasa tidak apa guys ya, puas hati lah dengan pelayanan yang dilakukan oleh immigration gitu guys. Sebab aku mempunyai pengalaman banyak juga sih untuk menjumpai immigration ini. Ada juga ya, memang kadang nih setiap individu pasti berbeda dong ya, setiap immigration juga pasti berbeda. Jadi ada juga yang baik, yang senyum itu ya, tapi ada juga yang jutek seperti ini tuh ada cuy. Dan itu di Indonesia melayani kita sendiri guys. Padahal ini warga Indonesia ya, kecuali warga luar ya, warga asing yang memang kita harus apa ya guys ya, protect negara kita gitu loh. Jadi kita harus memang detail menanyakan hal yang wajib untuk kalian masuk ke Indonesia ini, tujuannya untuk apa, itu harus detail gitu. Harus agak garang juga nggak apa-apa guys ya, sebab memang ini kedaulatan negara cuy ya. Jadi oke. Harap dievaluasi ya, jangan hanya buat konten aja. Hai, tadi seperti yang diomongin immigration yang pertama kan, ini distis kan ya videonya ya guys ya. Oke, kita lihat ya, coba distis nih. Nah, salah satu tahapan pemeriksaan keamanan, bukan pelayanan biasa yang bisa hahaha. Bukan pelayanan biasa yang bisa hahaha. Ya kita nggak mau hahaha Pak, kita mau senyum, itu aja ya guys ya. Jadi
ini adalah kritikan dan banyak sekali orang-orang yang komplain guys ya. Jadi semoga aja dievaluasi dan dilakukan dengan baik pelayanan ya, sebab ya itu kan pelayanan cuy, pelayan publik kan ya. Ya harus ramah lah, senyum gitu ya guys ya. Memang nggak usah hai pak, senyum aja lah minimal ya. Oke, so ya guys, di sini ada salah satu pengalaman kakak ini ya, 2 kali ke Malaysia selalu bermasalah di imigrasi dan hampir di blacklist. Wow, seperti apa ini guys ya? So tak perlu beli masalah lagi, langsung aja kita play. Guys, kita di sini mau share juga mau tanya ya guys ya, buat yang paham. Jadi kita pengalaman 2 kali guys ke KL dan korbannya dia terus guys. Kita tuh tiap kali di imigrasi ini selalu ditahan guys dengan alasan yang nggak jelas. Kalau yang pertama itu apa alasannya nggak? Nama alasannya karena namanya itu cuma satu kata, Ernawati aja. Kita ngerti sih guys, beberapa info kalau memang satu kata itu agak ribet ya, agak dicurigain gitu kan di imigrasi. Cuman ini kok sampai 2 kali gitu loh. Yang kedua lama malah. Kemarin tuh malah dia ditahan 2 jam lebih guys. Alasannya ya cuma nama itu, karena nama Ernawati satu kata doang itu banyak banget di Indonesia. Dan tanggal lahir lah 4 Juni pun itu banyak banget di Indonesia. Jadi nyarinya susah. Itu oke lah guys, kalau masalah itu ditahan oke lah. Mungkin namanya dia aja yang nggak beruntung ya guys ya, menyebalkan. Cuman yang bikin kita kesel itu salah satu petugas imigrasinya tuh bilang ke dia gini guys, kamu itu ya apa bulan kemarin dari KL juga ya, kita tuh warga jiran ya, kita tuh warga jiran, nggak suka sering-sering kesini. Jangan Nggak suka entah apa pokoknya intinya nggak terima dulu. Intinya mereka itu nggak terima gitu loh kalau kita sering-sering ke KL gitu loh. Kenapa gitu loh guys, kan aneh gitu loh. Alasannya kenapa lah, kalau kita punya uang kita pengen liburan atau kita kerja kesini kan ya gimana dong kalau sering-sering kesini ya guys ya. Terus juga kemarin juga aku malah 3 kali ya kan, September, November, Desember berturut-turut aku juga ke KL juga nggak masalah, 3 kali tiap bulan. Lah ini 2 kali November sama Desember katanya nggak boleh sering-sering ke KL guys. Itu bener nggak sih guys? Sampai katanya mau di blacklist kalau sering-sering kesini. Teroris. Bener nggak sih guys? Kesian loh guys dia namanya sampai paspornya dia cacat loh guys, cuman gara-gara nama sama keseringan ke KL. Jadi buat yang paham info ya guys ya, minta tolong ya guys ya, buat yang pengalaman atau punya kenalan orang imigrasi, bener nggak sih kalau yang namanya satu kata itu nggak boleh sering-sering ke KL gara-gara mereka negeri jiran. Emang jiran tuh artinya apa sih guys? Kita bener-bener nggak ngerti artinya jiran tuh apa. Dan bener nggak sih nggak boleh sering-sering ke jiran tuh, bener apa enggak sih guys? Soalnya kan apa kabar yang kerja tiap bulan kesini dikirim tuh apa kabar guys ya? Yang punya bisnis. Yang punya bisnis sering kesini. Terus memang kalau beberapa orang yang duitnya banyak sering ke KL tiap hari sebulan sekali buat belanja, emang nggak boleh guys, ya kan? Tolong ya guys ya infonya ya guys ya. Kesian banget ya guys, paspornya cacat sekarang guys. Sampai dia kalau kesini lagi mau di blacklist guys. Gimana dong guys? Kita suka guys kesini Kayak guys. teroris guys. Teroris mungkin dia guys ya. Sampai ada kata-kata mau di blacklist. Ya guys ya. Sumpah siapa aku? Kan bisa saya blacklist loh. Ini kan tugasnya. Nah, aku menang. Apa salahku? Apa salah dan dosaku sayang. Kalau ya guys ya infonya ya guys ya, kesian banget ya guys. Sungguh ya pas sungguh guys. 2 jam ditahan guys sampai tinggal tidur guys, males banget nungguin guys ya. Tolong ya guys infonya buat yang paham-paham. Terus kalau memang Sudah pengalaman lah. nama Ernawati satu kata itu dipermasalahkan, itu solusinya gimana guys? Ganti nama, bacaan lagi apa gimana ya guys ya? Disuruh kasih Soalnya nama kan orang kalau tua. ganti nama itu kan otomatis ganti KTP, ganti SIM, ganti Oke. surat rumah kan namanya sama, mobil semua kan. Ribet ya guys ya, perlu duit juga ya guys ya. Kita kan bukan sultan sedikit loh, guys. Hah? Gak sedikit misalnya. Nggak sedikit juga biayanya Kan kalau ganti identitas, ganti nama. Ganti identitas. Terus ganti siapa guys ya? Maria Mercedes. Rohana Rohani, Muslimawati. Oke guys, thank you ya guys ya, share infonya ya guys ya. Karena kita orang awam dan nggak ngerti. Oke guys, ini pengalaman yang cukup unik juga ya kepada Mbak Ernawati ini guys ya. 2 kali ke Malaysia selalu bermasalah di imigrasi dan hampir di blacklist, bahkan ditahan 2 jam. Ya ini mungkin banyak faktor juga guys ya, sebab nama dia kan hanya satu kata yaitu Ernawati. Mungkin kalau dipisah ya Erna terus Wati gitu, jadi kan 2 kata gitu guys.
Dan mungkin nama ini tuh terlampau banyak gitu guys. Ya, dan terlampau banyak dan identitas ini banyak gitu loh nama ini guys ya. Dan mungkin tujuannya itu kurang jelas waktu ditanya, ya bisa jadi guys ya. Sebab biasanya itu kalau immigration itu akan menanyakan tujuan Anda yang jelas gitu guys. Harus jelas hotelnya di mana, berapa hari, dan juga harus tiket pulang pergi. Dan ada uang tunjuk juga guys ya. Jadi meyakinkan immigration itu loh. Ini bukan karena nama sih menurut aku ya guys ya. Bukan karena nama, sebab ya nama akan nak ganti nama guys ya. Sebab ganti nama ini butuh biaya, juga butuh waktu banyak ya yang harus ditukar gitu loh guys ya. Jadi gimana guys ya? Coba komen di bawah guys ya. Bagi aku sih ini adalah hal yang wajar juga, sebab Malaysia ini adalah tujuan warga asing ataupun tujuan orang asing untuk datangnya melancong tapi tiba-tiba kerja gitu loh guys ya. So ini tidak dinafikan lagi, itu banyak kejadian seperti itu. Jadi mungkin imigrasi Malaysia ini lebih waspada lagi ya, untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat gitu loh guys ya. Integritinya itu ditingkatkan lagi. Jadi mungkin akan ditapis lah, bener-bener ditapis orang yang masuk ke Malaysia gitu loh guys ya. Ya mungkin kita bisa tengok looknya juga kan ya, sebab biasanya immigration ini akan tengok muka kita gitu loh guys ya. Sama ada muka kita ini mau bekerja ataupun mau melancong guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys? Silahkan komen di bawah. Dan di sini ada satu video lagi untuk kita tonton bersama guys ya. Oke, immigration negara Indonesia vs immigration negara Malaysia. M ya. Oh M aja guys ya. Jadi tidak sebut guys ya. Coba kita dengarkan. Bismillah. Guys, jadi di sini ngebahas masalah imigrasi Indonesia yang katanya itu jutek, galak, nggak ramah, kurang senyum. Itu tuh mereka semua itu nggak ada apa-apanya dibanding imigrasinya negara tetangga yang inisialnya M. Jadi dulu aku pernah tinggal beberapa bulan aja di negara M untuk pekerjaan aku. Otomatis aku sering bolak-balik Indonesia dan negara M ini. Dan kalian tahu sendiri ya, kalau yang udah pernah berkunjung ke negara M ini, apalagi kita landing di airportnya yang titik-titik 2 itu untuk ngantri imigrasinya aja bisa sampai 2 jam. Dan kalian tahu sendiri ya, negara M itu bahasa Inggrisnya itu ada cengkok-cengkok yang kadang kita tuh kalau mereka ngomong tuh bahasa Inggris tapi ada cengkoknya, jadinya kita nggak ngerti mereka tuh sebenarnya ngomong apa sih. Jadi saat aku di loket imigrasinya dan berhadapan sama salah satu petugas imigrasinya dan mereka nanyain sesuatu, aku tuh selalu minta tolong untuk mereka ngulangin barusan apa sih yang diomongin, karena aku bener-bener nggak paham banget dengan cengkoknya mereka. Ya, aku nggak tahu ya, mungkin mereka tuh nganggep semua orang Indonesia yang datang ke sana tuh sama rata gitu, kayak dianggapnya tuh dumb gitu loh. Karena memang yang datang ke negara M tuh kebanyakan adalah pekerja-pekerja ya, TKI, TKW. Bener. Dan si petugas imigrasinya ini ngulangin pertanyaannya dengan jutek, dengan marah, kayak yang bener-bener dengan lo tuh kok dumb banget sih kayak gitu loh ke gue. Dan nadanya tuh ditinggiin, jadi sampai semua orang yang ada di imigrasi itu, di loket imigrasi itu pada denger semuanya. Dan beneran mereka itu udah mukanya begitu, cara ngomongnya gitu, itu bikin hati tuh rasanya coba gue tuh bukan numpang tinggal di sini udah gue tonjok kali tuh orang. Ini bukannya aku ngebelain imigrasi Indonesia, tapi memang ada yang lebih worse lagi dibanding imigrasi Indonesia. Dan mungkin yang belum pernah berkunjung ke negara M ini, kalian wajib cobain dan bandingin atau bisa nilai sendirilah lebih worse mana, imigrasi Indonesia atau imigrasi negara M ini. Oke guys ya, negara M ya, negara M dan tujuan para TKI ya. Mana lagi ya kalau yang dimaksud Mbak ini kalau bukan di Malaysia guys ya. So mengalami pengalaman yang agak kurang mengenakan ya, sebab mungkin immigration ini sudah tanya tapi mbaknya nggak paham gitu ya, jadi suruh diulang lagi. So mungkin immigration ini agak
jutek ataupun marah sedikit ya guys ya. Jadi menggunakan nada tinggi. Yaitu tadi ya, kembali kepada individu itu masing-masing gitu loh guys ya. Sebab semua individu pasti akan ada yang lembut, akan ada yang agak kasar. Tapi untuk immigration, of course lah, pasti dia akan tegas. Ini pasti dimanapun ya. Walaupun di Indonesia tadi dibilang jutek, tapi ada juga kok yang baik gitu loh guys ya. Dan di Malaysia juga seperti itu juga gitu loh guys ya. Tapi yang jelas itu adalah mengutamakan integritasnya itu loh guys. Jadi agak lebih teliti untuk menapis orang yang mau datang ke Malaysia. Apalagi Malaysia bro. Malaysia ini adalah salah satu tujuan orang asing ya, seperti yang aku bilang tadi, untuk bekerja di sana datangnya melancong tapi tiba-tiba masuk di sana itu akan menjadi pekerja dan ilegal, dan itu kan merugikan diri sendiri dan juga merugikan negara gitu loh guys ya. Dan bahkan banyak loh ya di sana itu. Jadi sangat disayangkan sekali sudah diberikan kemudahan untuk masuk Malaysia tapi alhasil menjadi TKI yang ilegal. Kan sangat disayangkan banget gitu loh guys ya. Jadi ya ini bukan masalah apa ya guys ya, sombong atau tidaknya, jelas ini adalah integritasnya yang diutamakan guys. Sebab ini adalah pintu masuk bro, yaitu jantungnya ya. Contohnya ini kalau kita lalai, kita biarkan masuk secara barbar, masuk secara banyak, itu bahaya banget gitu ya untuk keamanan negara guys ya. So di sini ada salah satu video lagi ya, kita mari sama-sama dengarkan guys. Let's go. Ketahan di imigrasi Kuala Lumpur, hampir dibalikin ke Indo. Dibalikin ini yang ngeri ya guys ya. Guys, kita tuh hampir deg-degan banget pas nyampe bandara Kuala Lumpur karena kami itu hampir banget dibalikin ke Indo. Gak tahu kenapa Kuala Lumpur sekarang lagi ketat-ketatnya. Mau masuk tuh susah banget guys. Ya cuman kita guys, banyak juga orang-orang yang ketahan lama banget sampai diinterogasi gitu. Nah kesalahan aku tuh belum beli tiket pulang ke Indonesia. Karena sebenarnya kita rencananya mau ke Singapura tapi nggak tahu hari apa. Padahal kita udah nyewa apart selama 3 hari. Dan di saat itu juga kita langsung disuruh beli tiket pulang. Jadi kita harus punya tiket pulang nanti dan penginapan hotel. Udah lah ya, daripada ribet banget, langsung aja check out di Traveloka untuk beli tiket pulang ke Singapura kapan ya? Nanti aja lah ya, next time. Kita nggak mau ribet dan udah capek plus lapar banget. Jadi kita mutusin buat nyari makan dan langsung go ke hotel. Terus setelah makan prepare dan langsung kita ke Suraka LCC guys. Ini kita lewat dalam mall ya. Ini cantik banget mallnya, masya Allah. Dan di atrium mallnya tuh mewah banget guys. Sekarang kita udah nyampe di belakang mall Surya KLCC. Terus kita langsung lihat Twin Tower. Yeay. Nah ngapain aja kita di KL guys, tungguin kita di part 2. Oke guys ya, ini ketahan ya, bahkan banyak sekali yang ditahan. Mungkin ini adalah waktu ketat-ketatnya ya, sebab kan Malaysia juga sekarang ini itu melakukan gencaran ops ya, ops pendatang asing tanpa izin gitu loh guys ya. Dan mungkin pintu masuknya juga diperketat lagi gitu loh guys ya. Dan ini kesalahan mbaknya memang tidak membeli tiket pulang guys ya, yaitu tadi guys ya. Sebab aku pernah mengalami waktu itu aku ke Sarawak guys, daripada Kalimantan ke Sarawak itu aku tidak boleh masuk cuy. Waktu itu dengan Andy ya, aku tidak boleh masuk dan memang diharuskan ada tiket pulang. Mau nggak mau harus beli time itu juga bro. Dan bahkan waktu itu kan aku naik bus guys ya, jadi aku ditungguin ini sama bisnya. Nasib baiklah aku bisa beli waktu itu melalui aplikasi Traveloka guys ya. Ya aku gunakan Traveloka juga sebab lebih memudahkan. Dan aku terus beli waktu itu ya 2 orang daripada KL ke Indonesia tentunya guys ya. Sebab kita tidak planning guys, kita kapan mau pulang, kita mau pulangnya tanggal berapa itu kita belum planning lagi. Sebab kita kan traveling guys, kita jelajah waktu itu ya. Jadi banyak tempat yang harus kita tuju dan memang banyak lah. Jadi kita akan beli tiketnya itu mungkin sebulan kurang ya, sebab kita masuk, kalau masuk di Malaysia itu kan dikasih waktu 1 bulan gitu. Dan aku juga masuk Brunei juga gitu loh guys ya. Jadi aku tidak membeli tiketnya, tapi memang itu tadi guys, demi integritasnya itu tidak boleh masuk. Kamu siapa dan kerjamu apapun tidak boleh masuk cuy. Seriously, itu adalah pengalaman aku waktu itu guys ya, sampai aku ditungguin bus. Dan ada juga banyak
beberapa orang juga harus mempunyai tiket pulang. Walaupun aku udah jelasin guys ya, ini aku tujuannya mau ke Sarawak, ke Sabah, terus ke Brunei, ke KL. Jadi aku belum planning waktu pulangnya kapan. Tapi ketua imigrasinya pun aku jumpa guys ya, sebab dia suruh masuk ke dalam, aku jumpa pun tidak boleh. Ini sudah undang-undang gitu. Jadi kita hormati, respect juga lah undang-undang yang ada di Malaysia. Akhirnya saya membeli dengan Andy guys. Jadi akhirnya sudah lolos, boleh masuk dan ya enjoy travel guys. Sebenarnya dia tidak marah-marah guys. Oke. Pelayanan oke, ditanya juga baik. Jadi kita komunikasi baik gitu loh. Cuma dia memang itu adalah peraturan. Jadi tidak boleh diganggu gugat. Itu aja sih menurut aku guys ya. Oke, di sini ada salah satu video ya lagi yang dimana itu kita harus memang benar-benar tata cara masuk di negara orang itu seperti apa guys ya. Kita tengok ya. Oke guys, ini ada salah satu content creator yang cukup menarik ya, passport control in USA guys ya. Ini adalah boleh kita lakukan ataupun boleh kita ambil positifnya guys ya. Harus begini loh cara masuk negara orang itu. Lanjut kita tengok guys. Passport, please. Why are you coming to the US today? Good morning, officer. On vacation. What are you planning on doing? Going to the beach and some shopping. How many days are you planning on staying? 8 days. I leave on May 10th. Do you have a return ticket? Yes, here you go. And where do you plan on staying? At the Lincoln Hotel. And do you have a Jelas. hotel reservation? Yes, here you go. No, that's fine. How much money did you bring? $3,200 and 2 credit cards. Welcome to the USA. Welcome to the USA. Passport. Ini keadaan ini ataupun immigration pasti akan ditanyakan seperti ini guys. Jadi kita bisa referensi lah, kita bisa lihat video ini guys ya. Jadi gimana caranya kalau kita masuk ke negara orang itu harus seperti ini. Dokumen apa yang kita lengkapi, tiket dan hotel yang kita sudah booking, dan tiket pulang, dan berapa uang yang kita harus bawa, tujuan kita apa, itu jelas. Pasti Anda akan lolos guys ya. Jadi ya itu tadi guys, sebab kadang orang ini kalau tujuannya tidak baik itu pasti ditanya immigration sudah grogi cuy, sudah bergetar gitu guys ya, sebab tujuannya beda. Seriously. So aku saran ya kepada teman-teman yang memang mau bekerja di Malaysia, ya urus dengan benar gitu ya, melalui calling visa dan lain sebagainya. Dan ingin belancong ataupun berlibur ya urus dengan benar juga, dengan adanya dokumen yang lengkap, tiket pulang pergi, hotel di mana, dan membawa uang berapa. Itu memang ya formal lah, itu yang ditanyakan immigration seperti itu gitu loh. Jadi jangan grogi, steady, langsung aja menghadap itu. Jawab dengan tegas gitu, pasti akan lolos kok dimanapun. Sebab ya kita punya pengalaman juga gitu loh guys ya. So kita tidak mau menjelekkan mana-mana pihak guys ya, sebab setiap negara, setiap immigration itu pasti mempunyai integritas yang cukup tinggi gitu loh guys ya. Dia menjunjung tinggi integritasnya gitu. Jadi kita hargai gitu loh guys ya. Jadi ya di manapun negara pasti akan macam itu juga. So apa pandangan kalian? Silahkan berikan komen yang terbaik. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe ya yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.